Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang seolah-olah mudah sekali mendapatkan peluang? Ketika ada kesempatan, dia bisa melihatnya. Ketika ada masalah, justru muncul jalan keluar. Ketika orang lain melihat kesulitan, dia melihat kemungkinan. Sementara itu, ada orang yang sudah bekerja keras setiap hari, tetapi hidupnya terasa penuh hambatan. Sudah berusaha, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Sudah mencoba banyak hal, tetapi selalu merasa kekurangan. Bahkan ketika peluang datang, entah mengapa peluang itu tidak bertahan lama. Lalu, apakah rezeki memang hanya soal kerja keras? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang sering kita abaikan? Ada satu kalimat sederhana yang menarik untuk kita renungkan. Siapkan wadahmu. Karena bisa jadi masalahnya bukan hanya seberapa besar rezeki yang datang kepada Anda, tetapi seberapa besar kapasitas diri Anda untuk menerima, mengelola, dan mempertahankan rezeki tersebut. Dan di bagian akhir video ini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana cara memperbesar wadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, apa artinya siapkan wadahmu? Bayangkan, Anda sedang membawa air. Jika wadah yang Anda miliki hanya sebesar gelas kecil, sebanyak apapun air yang dituangkan, hanya sebanyak itulah yang mampu Anda tampung. Tetapi, jika wadahnya diperbesar menjadi ember, kapasitasnya juga bertambah. Begitu pula kehidupan. Rezeki tidak selalu berbentuk uang. Rezeki bisa berupa ilmu, kesehatan, pertemanan yang baik, keluarga, kesempatan, kepercayaan, ketenangan, ide, kemampuan, bahkan kemampuan untuk bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, seringkali manusia hanya mengenali rezeki ketika bentuknya uang. Padahal, bisa jadi sebuah kesempatan yang hari ini terlihat kecil justru merupakan pintu menuju perubahan besar di masa depan. Masalahnya, apakah kita sudah memiliki kapasitas untuk mengenali kesempatan itu? Mengapa rezeki terasa sempit? Salah satu penyebabnya adalah cara kita memandang kehidupan. Ketika seseorang terus-menerus berpikir bahwa dirinya tidak mampu, tidak beruntung, selalu kekurangan, dan tidak memiliki kesempatan, maka pikirannya akan lebih mudah mencari bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Ketika ada peluang, dia melihat risikonya. Ketika ada kegagalan kecil, dia menganggap semuanya sudah berakhir. Ketika ada orang yang berhasil, dia berpikir memang dia beruntung. Akhirnya, bukan karena tidak ada peluang, tetapi karena peluang tersebut tidak terlihat sebagai peluang. Disinilah pola pikir menjadi penting. Bukan berarti berpikir positif membuat semua masalah hilang secara ajaib. Bukan. Berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan. Berpikir positif berarti mampu melihat kenyataan secara lebih jernih, kemudian bertanya, apa yang masih bisa saya lakukan dari keadaan ini? Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi bisa mengubah cara seseorang menjalani hidup. Wadah pertama, ilmu dan keterampilan. Jika Anda ingin menerima rezeki yang lebih besar, salah satu hal pertama yang perlu diperbesar adalah kapasitas pengetahuan. Karena peluang sering datang dalam bentuk masalah. Orang lain melihat masalah, tetapi orang yang memiliki ilmu bisa melihat kebutuhan di balik masalah tersebut. Misalnya, banyak orang membutuhkan sesuatu yang bisa membantu pekerjaan mereka. Jika Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan, masalah orang lain bisa menjadi kesempatan bagi Anda. Karena itu, jangan hanya bertanya, bagaimana saya mendapatkan lebih banyak uang? Cobalah bertanya, kemampuan apa yang bisa saya bangun agar saya menjadi lebih bernilai? Belajar sedikit setiap hari, membaca, mengamati, berlatih, mencoba, gagal, memperbaiki, kemudian mencoba lagi. Itulah cara memperbesar wadah. Wadah kedua, karakter.
Ada hal yang sering terlupakan. Seseorang mungkin mendapatkan uang dalam jumlah besar, tetapi jika karakternya belum siap, uang tersebut bisa habis dengan cepat. Seseorang bisa mendapatkan jabatan, tetapi jika emosinya tidak stabil, jabatan itu justru menjadi sumber masalah. Seseorang bisa mendapatkan banyak teman, tetapi jika dia tidak mampu menjaga kepercayaan, hubungan itu bisa rusak. Artinya, rezeki yang besar membutuhkan karakter yang juga kuat. Belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar menepati janji, belajar mengendalikan keinginan, belajar mengelola emosi, belajar menghargai orang lain. Karena menerima rezeki adalah satu hal, tetapi mempertahankan dan menggunakannya dengan baik adalah hal yang berbeda. Wadah ketiga, mental. Ada orang yang ketika mendapatkan kesempatan besar justru merasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat berbeda, takut mengambil keputusan. Akhirnya peluang tersebut berlalu. Padahal kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk yang nyaman. Kadang peluang datang sebagai tantangan, kadang datang sebagai pekerjaan yang awalnya terasa berat, kadang datang melalui seseorang yang mengajak kita keluar dari zona nyaman. Karena itu, mental perlu dilatih. Bukan supaya Anda tidak pernah takut, tetapi supaya Anda tetap mampu bergerak meskipun rasa takut ada. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun ada ketakutan. Wadah keempat, rasa syukur. Menariknya, memperbesar kapasitas diri bukan hanya tentang mengejar lebih banyak, tetapi juga belajar menghargai apa yang sudah ada. Syukur bukan berarti berhenti berusaha. Syukur berarti mampu melihat nilai dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Ketika Anda bersyukur atas ilmu yang Anda miliki, Anda akan terdorong untuk mengembangkannya. Ketika Anda bersyukur atas pekerjaan, Anda akan lebih bertanggung jawab menjalaninya. Ketika Anda bersyukur atas kesehatan, Anda akan lebih menjaga tubuh. Ketika Anda bersyukur atas orang-orang baik di sekitar Anda akan lebih menghargai hubungan. Syukur membuat kita tidak hanya sibuk mengejar sesuatu yang belum ada, tetapi juga mampu merawat sesuatu yang sudah ada. Dan seringkali dari situlah pertumbuhan dimulai. Rezeki membutuhkan ikhtiar. Tentu saja, pembahasan tentang rezeki tidak boleh membuat kita hanya menunggu. Ada ikhtiar, ada usaha, ada doa, ada proses, ada konsistensi. Kita tidak bisa hanya berkata, "Saya yakin rezeki akan datang," tetapi tidak melakukan apapun. Keyakinan harus bertemu dengan tindakan. Anda ingin memiliki keterampilan? Belajar. Anda ingin memiliki usaha? Mulai. Anda ingin memperbaiki keuangan? Atur pengeluaran. Anda ingin memiliki hubungan yang lebih baik? Perbaiki cara berkomunikasi. Anda ingin hidup lebih tenang? Mulailah mengelola pikiran dan kebiasaan. Jangan menunggu diri Anda sempurna. Mulailah dari kapasitas yang Anda miliki sekarang. Karena wadah yang besar pun dibangun sedikit demi sedikit. Jangan hanya meminta rezeki, siapkan diri untuk rezeki. Mungkin selama ini kita terlalu sering berdoa, "Semoga rezeki saya bertambah." Tetapi ada pertanyaan lain yang juga penting. Jika rezeki saya bertambah, apakah saya sudah siap? Jika penghasilan meningkat, apakah Anda mampu mengelolanya? Jika bisnis berkembang, apakah Anda mampu menjaga kualitasnya? Jika dipercaya banyak orang, apakah Anda mampu menjaga amanah? Jika mendapatkan kesempatan besar, apakah Anda memiliki keterampilan untuk menjalankannya? Inilah makna siapkan wadahmu, bukan sekedar menunggu sesuatu datang, tetapi membangun diri agar ketika kesempatan itu datang, Anda tidak hanya mampu menerimanya, Anda juga mampu menjaganya. Penutup, pesan untuk Anda. Jadi, jika hari ini hidup Anda terasa sempit, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda tidak memiliki rezeki. Mungkin ada bagian dari diri Anda yang sedang diminta untuk bertumbuh. Perbesar ilmu Anda,
Perbaiki karakter Anda, latih mental Anda, perluas hubungan baik Anda, bangun kebiasaan yang lebih sehat, belajar bersyukur, tetap berikhtiar, dan terus berjalan meskipun hasilnya belum terlihat. Karena hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi juga tentang seberapa siap kita menjadi manusia yang mampu menerima, mengelola, dan membagikan kebaikan yang datang kepada kita. Ingat kalimat ini, jangan hanya meminta rizki yang lebih besar, siapkan diri Anda untuk menjadi lebih besar. Sebab ketika kapasitas Anda bertumbuh, cara Anda melihat kehidupan juga bertumbuh. Dan ketika cara Anda melihat kehidupan berubah, Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Mungkin selama ini pintunya bukan tidak ada. Mungkin Anda hanya sedang diminta untuk memperbesar wadah sebelum pintu itu dibukakan. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.